Padahal sebenarnya itu cuma karena salah terjemahan. Jadi kan Abraham dikatakan diselamatkan dari Ur Kasdim, ya, di Kaldea, itu di daerah Irak yang sekarang, ya, diselamatkan dari Ur Kasdim, ya, diselamatkan dari Ur Kasdim. Lalu ada rabi yang menerjemahkan kata Ur itu karena mirip dengan kata api di dalam bahasa Ibrani. Dia membuat satu cerita bahwa Ibrahim ini diselamatkan dari api di Kasdim. Nah, itulah kemudian berkembang menjadi satu tafsiran, menjadi satu cerita Abraham itu dibakar di dalam api. Padahal sebenarnya tidak demikian, itu bukan fakta historis, teman-teman. Surat Yunus misalnya, ya, di dalam surat Yunus itu ada 109 ayat di dalam surah Yunus. Dari 109 ayat itu hanya satu yang bicara tentang Nabi Yunus. Dan dikatakan gini, Yunus diutus kepada kaumnya. Ini kan keliru, teman-teman. Yunus itu tidak diutus kepada kaumnya. Yunus itu diutus kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe, bangsa yang jauh, bukan bangsa Yahudi, bukan keturunan Israel, tapi bangsa yang jauh, yang Niniwe. Ya, jadi Quran itu sudah nyontek, salah sejarah. Lebih parah lagi, yang paling buat saya ketawa ketika saya membaca Quran, kisah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu di dalam Quran, ibunya bernama Maryam, dan Maryam ini adalah anaknya Imron. Namanya Maryam binti Imron. Tetapi Imron itu adalah bapaknya daripada Musa dan Harun. Coba bayangin. Siapapun yang kalian anggap bisa membantu kalian membuat seperti Al-Quran, ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya, silahkan. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Wanita Kristen ini memberikan tuduhan kepada umat muslim bahwa Al-Quran ini penuh dengan kepalsuan. Al-Quran ini hanyalah sebuah buku dongeng. Al-Quran ini mencontek Alkitab. Al-Quran ini hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Benarkah tuduhan wanita ini bahwa Al-Quran ini hanyalah karangan dari Nabi Muhammad SAW? Di sini kita akan buktikan kitab suci siapa yang penuh kepalsuan. Apakah Al-Quran yang penuh kepalsuan atau Alkitab yang penuh kepalsuan? Bagaimana cara membuktikannya? Apakah sebuah kitab suci ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Ustadz Hidayat, kita akan membongkar bagaimana kebohongan Alkitab. Alkitab ini bukanlah firman Tuhan. Alkitab ini ditulis oleh tangan manusia. Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Ini kalimatnya tuh dalam sekali. Allah ingin mengatakan sebetulnya orang-orang ini meyakini Muhammad SAW orang yang benar, tapi karena kepentingan dunia tertentu tega kemudian menjatuhkan, menuduh, bahkan nanti berupaya untuk menghilangkan nyawa Nabi Muhammad SAW. Fa'tu bi suratin min mithli, maka kalau engkau memang benar-benar menuduh, yang fair, kata Allah, bikin argumentasi yang benar, datangkan yang semisalnya, bikin yang serupa. Kalau memang kalian mengatakan ini rekayasa Muhammad SAW, kalian pun tentu bisa membuat yang serupa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi, karena kalian telah menyoal Al-Quran, kalian pun telah menentang Allah secara langsung dan menjatuhkan Rasulullah SAW. Maka kalau kalian merasa mampu membuat itu, atau bahkan tidak mampu, silahkan cari partner, ajak. Nah, tolong dituliskan dulu sebentar, tolong tulis. Kalau nggak bawa catatan di handphone boleh, tulis dulu, karena ini belum ada di sini. Ya, belum ada di sini, tuliskan dulu sebentar. 1. Quran surah 17 ayat 88. Al-Isra ayat 88. Sudah? Quran surah Hud surah 11 ayat 13. Ayat 13. Sudah? Quran surah Yunus ayat 38. Ayat 38. Sudah? Kalau sudah, beri keterangan bawahnya. Makkiyah. Dah, simpan dulu. Nanti saya terangkan kemudian. Maka jika kalian memang tega menuduh Muhammad SAW bahwa Quran itu rekayasa beliau, Quran itu buatan beliau, maka kalian pun tentu bisa membuat yang seperti itu. Maka silahkan kalian ajak partner-partner kalian. Ya, bahkan wad'u syuhada'akum ditafsirkan nanti ya oleh As-Suddi, salah satu mufassir rahimahullah, dia mengatakan wad'u alihatakum. Kalau perlu ajak yang dipertuhankan oleh kalian. Tuhan-tuhan kalian tuh yang kalian anggap Tuhan, ajak. Suruh bikin seperti Quran kalau kalian enggak mampu, ya. Nah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya nanti ketika mengatakan wad'u syuhada'akum ay a'wanakum, siapapun yang kalian anggap
bisa membantu kalian membuat seperti Al-Quran. Ya, dari maknanya, bukan cuma lafadznya, maknanya, isinya, bayannya, keterangannya, i'jaznya, ya, silahkan. Ajak, kalau perlu para jin yang kalian biasa akses itu. Orang jahiliyah sudah akses jin. Sudah ada. Ya, bahkan nanti kalau Anda belajar Adabul Arabi, ya, sastra Arab, itu para penyair jahiliyah itu punya jin khusus. Kadang mereka itu kalau sudah ini ya, kalau sudah profesional. Ya, kalau amatiran itu masih biasa. Ntar kalau udah profesional itu biasa datang ke lembah-lembah nyari jinnya dulu. Ya, makanya nanti terkenal dalam Al-Adabul Arabi, Al-Adabul Jahili, mereka suka jalan-jalan ke lembah-lembah itu untuk menemukan syayatinul insi wal jin. Jadi mendapatkan istilahnya syayatin yang membisikkan ya kepada mereka, mengilhamkan kepada mereka tentang lirik-lirik syair-syair yang bisa mereka susun. Ya, makanya nanti ada sebagian di antara mereka yang disoal di Quran surah ke-26 ayat 224. Ya, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Nanti ya kalau sudah sampai, kita kan masih di Al-Baqarah ya. Dah, pelan-pelan. Sudah? Nah, karena itu nanti di Quran surah 17 Al-Isra yang Anda tulis tadi, ayat 88 itu didetilkan oleh Allah. Kalau kamu nggak mampu, udah nuduh nggak mampu lagi gitu. Ya, panggil jin kalian sekalian. Makanya nanti di ayatnya berbunyi qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani. Teruskan. Hah? La ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, kalaupun kalian panggil jin-jin kalian itu, lalu kalian bersatu bersekutu untuk membuat seperti Al-Qur'an itu, ya, dan saling menopang, gak akan mampu kalian bikin. Karena itu bukan makhluk. Bukan bikinan. Ini salah satu ayat yang menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Al-Quran bukan makhluk. Sebab kalau makhluk bisa dibuat. Jelas ya? Paham di sini? Dan itu pun ada tahapan-tahapannya. Ada tahapannya. Nanti ada di antara makhluk yang memang hanya prerogatif Allah yang menciptakan. Untuk menunjukkan bahwa manusia nggak bisa buat ini. Hanya Allah saja. Jelas ya? Tapi Al-Quran bukan makhluk. Paham di sini? Oke. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Hidayat. Apakah sebuah kitab suci itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Banyak sekali ayat-ayat yang tidak masuk akal di dalam Alkitab. Bahkan ayat-ayat Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Bumi ini mengapung di atas air. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Al-Quran memberikan penjelasan. Bukit itu bukanlah untuk menahan goncangan gempa, tapi bukit ini menjadi pasak bumi untuk menstabilkan bumi. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu pohonnya, baru tercipta matahari. Dikatakan di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 1, manusia itu diciptakan pada hari ke-6. Dikatakan di dalam Alkitab, di Kejadian 2, manusia itu diciptakan pertama kali. Dikatakan di dalam Alkitab, singa makan jerami, ular makan debu. Dikatakan di dalam Alkitab, tercipta dulu binatang darat, baru tercipta burung. Banyak sekali ayat-ayat yang tidak masuk akal di dalam Alkitab. Ayatnya penuh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahkan ayatnya saling bertentangan. Ini membuktikan bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan, tapi sudah dicampur tangan manusia. Apalagi ketika mereka membahas tentang Tritunggal, Tuhannya disiksa oleh ciptaannya untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Ini banyak disembunyikan oleh para pendeta kalau Alkitab penuh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.